Jemaat GKJ Kutoarjo yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan melaksanakan ibadah minggu pertama di tahun 2022, Minggu 2 Januari 2022, dengan cara online. Marilah kita mempersiapkan diri. Di tengah kegelapan dan kekelaman hidup akibat pandemi COVID-19 dan persoalan hidup lainnya, marilah kita bangkit berdiri dan menjadi terang sebagai respon atas suara Tuhan yang berseru kepada umat Israel dan kepada kita saat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Terang Allah hadir menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kuasa Roh-Nya mengurapi kita dan kasih kurnia-Nya menyegarkan kita. Kita memuji dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sidang jemaat yang terkasih, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia menyatakan kebajikannya bagi semua ciptaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Hari ini kita menghayati Minggu Epifani, yaitu Hari Raya Gereja menghayati kelahiran Yesus Kristus sebagai wahyu Allah menjadi manusia di dunia. Kemudian para Majus dari timur datang sujud menyembahnya. Berangkat dari makna Epifani dan bacaan-bacaan firman Tuhan saat ini, kita akan merenungkan apa dan bagaimana manifestasi kebajikan Allah kepada seluruh bangsa di tengah kerapuhan manusia yang ada. Kidung Jemaat 119 bait 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Tuntun hati kami melalui hikmat Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan Injil diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12, demikian pembacaannya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam parungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saat ini kita menghayati Minggu Epifania, yaitu masa di mana gereja menghayati kelahiran Yesus Kristus sebagai wahyu Allah yang menjadi manusia di dunia. Kemudian para Majus dari timur datang sujud menyembah anak tersebut. Nah, berangkat dari makna Epifani, kita akan merenungkan apa dan bagaimana kebajikan Allah kepada seluruh bangsa di tengah kerapuhan manusia yang ada. Lalu bagaimana Allah menyatakan kebajikannya kepada seluruh bangsa berdasarkan kesaksian firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara, pertama, dari luar ke dalam. Allah menyatakan kebajikannya dari luar ke dalam. Apa maksudnya? Dalam konteks Alkitab, Allah menyatakan kebajikannya melalui bangsa-bangsa lain kepada bangsa Israel.
Hal ini kita temukan dalam bacaan Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12 yang menjelaskan bahwa Allah menggerakkan dan menuntun orang-orang Majus dari timur menggunakan bintang bersinar yang menuntun langkah mereka sampai ke Yerusalem untuk memberitahukan penduduk Yerusalem, termasuk imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan Raja Herodes yang berkuasa saat itu, bahwa telah lahir seorang pemimpin besar Yahudi, dan bahkan orang-orang Majus itu sujud menyembah dan memberi persembahan kepada anak Mesias tersebut. Kebajikan Allah ini dinyatakan kepada bangsa Yahudi di tengah kerapuhan mereka, yaitu kerapuhan karena ketidaktahuan mereka akan lahirnya Yesus Kristus dan ketidakberdayaan mereka di bawah kekuasaan Raja Herodes. Kebajikan Allah ini dinyatakan kepada bangsa Israel di tengah kerapuhan mereka, yaitu ketidakberdayaan mereka bebas dari Babel dan penderitaan hidup mereka dalam puing-puing Yerusalem. Nah, bagaimana dengan saat ini? Jemaat yang terkasih, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia dan orang Kristen di zaman sekarang ini. Terkadang Allah memakai bangsa-bangsa dan dari pihak luar untuk menyatakan kebajikannya kepada kita di tengah kerapuhan hidup ini. Sebagai contoh, 1. Allah memakai bangsa-bangsa lain dapat memproduksi beberapa jenis vaksin COVID-19 dan memberi bantuan vaksin COVID-19 tersebut kepada bangsa Indonesia. Tujuannya agar pemerintah bangsa Indonesia, bangsa kita, dapat melaksanakan herd immunity atau kekebalan kelompok dalam mengatasi penularan COVID-19. Yang kedua, Allah memakai bangsa-bangsa lain untuk membantu Indonesia dalam penanganan musibah kecelakaan. Misalnya, kecelakaan kapal selam, pesawat, tenggelamnya kapal, dan sebagainya. Kita juga ingat ada bencana alam tsunami, gempa bumi, bangsa-bangsa lain membantu Indonesia. Yang ketiga, Allah memakai orang-orang non-Kristen menjadi pendonor darah plasma konvalesen yang diperlukan bagi orang-orang Kristen yang terpapar COVID-19. Saudara-saudara, lalu kedua, dari dalam ke luar. Allah menyatakan kebajikannya dari dalam ke luar. Apa maksudnya? Dalam konteks Alkitab, Allah menyatakan kebajikannya melalui bangsa Israel kepada bangsa-bangsa lain. Kebajikan Allah ini dinyatakan kepada bangsa-bangsa non-Israel di tengah kerapuhan mereka, yaitu ketidaktahuan dan ketidakmampuan raja-raja bangsa lain dalam menegakkan hukum Allah dan menghadirkan keadilan dan damai sejahtera dari Allah. Lalu, bagaimana dengan kondisi saat ini? Jemaat yang terkasih, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia dan orang Kristen di zaman sekarang. Allah sering memakai bangsa Indonesia dan kita untuk menyatakan kebajikannya kepada bangsa atau kepada pihak luar di tengah kerapuhan hidup saat ini. Contoh, 1. Allah memakai bangsa pemerintah Indonesia kita berdoa bersama di dalam negeri dan bersuara agar PBB atau lembaga antarbangsa lainnya dapat membantu bangsa-bangsa yang sedang berperang. Kita diutus
ke negara-negara yang sedang konflik, Lebanon, Hamas Palestina, kemudian presiden menjadi presiden atau ketua G20. Yang kedua, Allah memakai pemerintah bangsa Indonesia membantu pemerintah India dengan mengirimkan bantuan oksigen cylinders, yaitu untuk mengatasi krisis ketersediaan oksigen akibat waktu itu tsunami COVID-19 yang sangat tinggi di India. Lalu yang ketiga, selanjutnya Allah memakai orang-orang Kristen menjadi pendonor darah plasma yang diperlukan bagi orang-orang non-Kristen yang sedang terpapar COVID-19. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari perenungan firman Tuhan saat ini, kita dapat memahami bahwa Allah selalu punya cara kerja dan waktu yang tepat, indah, dan tak terbatas. Bagaimana kebajikan Allah benar-benar diwujud nyatakan dalam kehidupan seluruh bangsa. Marilah, saudara-saudara, kita memberi diri sepenuhnya dipakai Allah menjadi sarana, menjadi alatnya untuk turut menghadirkan kebajikan-kebajikan Allah secara nyata, konkret, dan berkelanjutan di tengah kehidupan bangsa Indonesia dan kepada bangsa-bangsa lain. Selamat menghayati Minggu Epifani. Tuhan Yesus senantiasa melindungi dan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali pengakuan iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau kami sudah memasuki tahun 2022. Tuhan berkati kehidupan kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, demikian juga ketika Tuhan memakai orang lain untuk memberkati kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai keberadaan para orang tua dan yang telah adiuswa. Tuhan berkati keberadaan saudara-saudara yang saat ini tekun bekerja, anak-anak yang sekarang sedang berkeluarga, bekerja, sekolah, dan kuliah. Dalam genggaman kekuasaan-Mu, sungguh mereka dapat dimampukan menjalani aktivitasnya. Saat ini kami juga berdoa untuk terlaksananya pekabaran Injil di penjuru bumi, baik melalui sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, bebadan-bebadan Kristen, dan sebagainya, termasuk kehidupan dan tindak tanduk kami sebagai pengikut Yesus di muka bumi ini. Bangsa dan pemerintah Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Pemerintah Indonesia Tuhan berkati, nyatakanlah kehendak-Mu agar dapat memimpin kami seluruh bangsa Indonesia menuju ke kenyamanan dan kesejahteraan.
Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur ini diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita pujikan dari NKB 196, Ku beroleh berkat. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, nyanyian pengutusan, PKJ 184, nama Yesus termulia di atas segala nama. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga
tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita masuki pengutusan. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.